Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel student. Ini adalah video lanjutan dari sistem pencernaan. Video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana makanan dicerna sampai ke lambung. So, kita lanjutin. Bolus-bolus tadi yang masuk ke dalam lambung ini akan dicerna secara mekanik dan kimiawi sehingga berubah menjadi bentuk bubur dan disebutlah namanya bubur Kim. Setelah menjadi bubur Kim inilah, maka makanan ini akan didorong keluar menuju ke usus 12 jari melalui sphincter lain, namanya di sini nama sphincternya adalah pylorus. Bagian ujung lambung yang mengarah ke usus 12 jari itu bagiannya namanya adalah pylorus. Jadi nama sphincternya sphincter pylorus. Maka sphincter pylorus itu adalah cincin atau klep atau pintu yang membuka menutup pada arah usus 12 jari. Oke, yang selanjutnya kalau kita lihat gambar, ini dia masuk ke usus 12 jari, lebih tepatnya sering dikenal dengan istilah usus halus atau intestinum. Jadi alat berikutnya adalah setelah makanan tadi menjadi bubur Kim, itu akan dibawa ke alat selanjutnya yaitu intestinum atau usus halus ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah usus 12 jari atau nama lainnya adalah duodenum. Usus yang kedua adalah usus kosong, atau istilahnya adalah jejunum, yaitu usus penyerapan atau nama lainnya adalah ileum. Jadi 30 meter senti pertama pada usus halus itu adalah usus 12 jari atau duodenum. Makanan yang tadi masuk menuju ke usus 12 jari ini akan merangsang kerja dari hati dan pankreas. Nah, hati ini tidak bekerja secara langsung, melainkan menghasilkan cairan empedu yang akan disimpan di dalam kantong empedu. Kesini nih, ditaruh di sini. Cairan empedu ini salah satu kandungannya adalah garam empedu. Fungsinya garam empedu ini adalah untuk memecah lemak sebelum dipecah oleh lipase. Lipase itu kan adalah enzim yang mengubah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, itu lipase itu munculnya di sini, di usus 12 jari. Jadi, pas nyampe ke usus 12 jari, makanan-makanan ini juga akan dipecah oleh lipase. Lemak jadi asam lemak dan gliserol di dalam usus 12 jari. Sementara pankreas ini akan menghasilkan 3 jenis enzim, yaitu enzim amilase yang fungsinya adalah mengubah karbohidrat menjadi glukosa, menjadi ukuran yang lebih kecil, baik glukosa atau maltosa. Kemudian ada enzim chymotrypsin dan tripsin. Chymotrypsin itu adalah jenis enzim yang belum aktif, kemudian diaktifkan menjadi tripsin. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengubah protein yang sudah dipecah di lambung oleh pepsin. Jadi, ini mengubah pepton menjadi peptida. Berarti perjalanan protein diubah menjadi asam amino itu cukup panjang ya, student. Dari mulai di lambung dulu, kemudian sekarang di usus 12 jari. Selain menghasilkan enzim, pankreas juga dia menghasilkan natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ini adalah garam yang fungsinya untuk menetralisir Kim yang tadi bersifat asam yang berasal dari lambung. Jadi nih pas nyampe sini, Kim ini sudah tidak asam lagi. Pankreas juga menghasilkan hormon yaitu hormon insulin dan glukagon. Jadi kalau kandungan gulanya dalam darah itu terlalu tinggi, maka akan muncul insulin yang bisa mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, kalau kita lagi lapar atau kita lagi kekurangan gula di dalam darah, maka glikogen ini bisa dirubah kembali menjadi glukosa dengan hormon glukagon. Sekarang kita lanjut ke organ berikutnya yaitu jejunum. Nah, jejunum yang ini atau nama lainnya adalah usus kosong. Di dalam jejunum, meskipun ada yang menyebutkan bahwa di jejunum itu sudah tidak ada enzim atau tidak ada pencernaan lagi, namun sebetulnya pada jejunum ini juga terjadi pencernaan enzimatis
pada makanan-makanan yang belum tuntas dicerna di usus 12 jari. Enzim-enzimnya ini dihasilkan dari dinding jejunum itu sendiri. Nah, enzim-enzimnya diantaranya adalah satu disakaridase, kemudian ada dipeptidase, yang ketiga ada aminopeptidase. Disakaridase ini ada beberapa macam, diantaranya adalah sukrase yang mengubah sukrosa menjadi glukosa, maltase ini juga yang mengubah maltosa menjadi glukosa, laktase yang mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Dipeptidase dan aminopeptidase ini berfungsi untuk mengubah tadi peptida menjadi asam amino. Nah, ini berarti asalnya dari protein. Dan yang berikutnya ada enterokinase. Enterokinase ini yang mengaktifkan tripsinogen atau kimotripsin menjadi tripsin. Nah, berarti dari lambung, kemudian usus 12 jari, sampai ke jejunum, terjadi proses kedua yaitu digesti, pencernaan. Nah, sekarang kita masuk ke organ berikutnya, yaitu organ yang bekerja bukan untuk digesti lagi, tetapi untuk penyerapan, yaitu absorpsi. Ini adalah proses ketiga dari sistem pencernaan. Alatnya adalah ileum atau usus penyerapan. Zat-zat makanan yang tadi sudah dipecah dari mulai mulut sampai ke usus kosong itu akan diserap di usus penyerapan. Lemak dan gliserol yang dipecah di usus 12 jari ini akan dibawa ke pembuluh limpa melalui pembuluh kil yang ada di usus ileum. Di dalam usus penyerapan ini banyak sekali lipatan-lipatan yang berbentuk tonjolan yang disebut dengan jonjot usus atau villi, yang jumlahnya tuh ribuan dan fungsinya adalah memperluas permukaan usus sebetulnya, dan juga yang membawa lemak dan gliserol ke pembuluh limfa melalui pembuluh kil yang ada di dalam villi atau jonjot ini. Dan fungsi dari villi ini adalah meningkatkan proses absorpsi zat-zat makanan ke dalam sel tubuh kita. Zat-zat makanan yang tersisa yang tidak diserap ini akan dibawa ke kolon untuk kemudian dibusukkan. Nah, di dalam kolon ini biasanya terdapat bakteri-bakteri. Salah satu contohnya adalah bakteri Escherichia coli yang membantu zat-zat makanan ini untuk dibusukkan dengan bantuan air. Nah, bakteri Escherichia coli ini juga yang membantu pembuatan vitamin K di dalam tubuh kita. Dengan kadar air yang cukup, maka terbentuklah feces. Kemudian feces ini akan dibawa naik. Kalau kita lihat, kolon ini dia punya 3 tempat. Yang pertama ke atas, kemudian yang mendatar, dan yang ke bawah. Jadi, kalau kita gambarin, ini ya. Jadi bagian ini, yang pertama ini disebutnya adalah ascendant. Yang mendatar itu disebutnya transversum. Dan yang ke bawah ini disebutnya adalah descendant. Jadi makanan tadi yang dibusukkan setelah terbentuk feces, dia akan didorong dibawa ke transversum. Nah, di dalam transversum inilah kita akan merasakan mulas. Baru kemudian kalau sudah mulas, dia akan didorong dengan gerakan peristaltik pula menuju ke bawah untuk kemudian disimpan di sini di bagian katup terakhir, namanya adalah rektum. Baru setelah itu terjadi pembuangan feces, yaitu istilahnya defekasi atau pembuangan. Jadi ini adalah proses keempat dari sistem pencernaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem pencernaan itu tadi mengalami 4 proses. Yang pertama adalah ingesti, dimulai dari mulut, yaitu memasukkan makanan melalui mulut. Yang keduanya adalah digesti. Digesti terjadi dari lambung sampai ke jejunum. Lalu yang ketiganya adalah absorpsi yang dilakukan oleh ileum. Dan yang terakhir, defekasi dilakukan oleh anus. Kita sudah sampai ke bagian akhir dari video. So, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.